dalam acara press conference tadi sudah Pak Rifani sudah membuka dengan beberapa informasi mengenai produk terbaru Yamaha yaitu NMAX Turbo. Jadi mungkin saya arahnya lebih ke teknis. Jadi sempat tadi sudah disampaikan Pak Rif, jadi NMAX Turbo ini adalah karbonnya semakin di depan. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan hampir semua di semua lini, mulai dari model, teknologi, bahkan di engine-nya adalah menggunakan engine baru. Sudah disinggung Pak Rif tadi, desain dan sebagainya, desainnya cukup mewah, semakin mewah, next. Nah, ini yang mungkin sedikit teknis yang akan saya sampaikan, di mana kalau kita lihat secara dimensi, secara panjang itu ada sama ya, cuman perbedaannya yang mau saya tekankan adalah tingginya agak sedikit berbeda. Jadi di sini mulai dari ground clearance, terus tinggi tempat joknya, tempat duduknya itu lebih selisih kira-kira cuma 5 cm. Terus yang mengenai berat, secara berat ada perbedaan yang untuk di Tex-Mex yang Infinity itu lebih berat 3 kilo di sini, jadi 135 untuk Tex-Mex dan 133 itu untuk yang Infinity Tex-Mex. Dan ini yang sedikit berbeda dengan model yang sebelumnya. Jadi kalau dilihat sistem penerangannya mulai dari depan, belakang, lampu side semua menggunakan LED. Ini yang mendatangkan semakin mewah karena fitur-fitur kelistrikannya, cahayanya semuanya full LED, sehingga secara maintenance, secara keawetan bisa dikatakan lebih panjang, lebih lama, dan konsumsi listriknya juga bisa lebih irit karena sudah menggunakan lampu LED. Selain penerangannya juga lebih rajin. Ini secara informasi secara teknisnya. Jadi untuk headlightnya itu ada 2, lampu jauh dan lampu dekat. Itu ada di proyektor, jadi modelnya itu 12 volt 13 watt. Untuk lampu jauhnya, lampu dekatnya 9,7 watt. Ini lebih rendah secara watt, tapi secara pencahayaan dia lebih maksimal, lebih terang. Jadi secara konsumsi arus listrik, konsumsinya bisa lebih irit. Otomatis di sini juga usia baterai juga bisa lebih panjang. Untuk berikutnya, ini adalah tampilan kokpit. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau tes drive, jadi ini merupakan gambaran kokpit desain yang ada di Turbo Tex-Mex ya, yang paling tinggi. Next Mbak Ida. Dan di Maxi, nah ini tetap mempertahankan yang sempat disinggung Pak Rif tadi. NMAX itu mempunyai dari lahir memang diciptakan nyaman dalam hal berkendara. Jadi ada beberapa pilihan posisi riding. Jadi kakinya bisa berpindah, ada 3 posisi, dan yang paling lama adalah Maxi riding position yang seperti ini. Jadi bisa relax, ergonomis, dan tetap sporty. Ini yang membuat semakin mewah, salah satunya di Tex-Mex. Pak Rif tadi sempat sedikit menyinggung apa sih Tex-Mex. Jadi di sini ada beberapa perbedaan, yaitu ada special emblem Tex-Mex-nya, terus ada multi infotainment di displaynya, serta joknya atau saddle-nya atau jok pengendaranya itu seatnya agak sedikit berbeda, ada embossnya. Nah ini yang berikutnya adalah fitur yang semakin canggih yang akan kami sedikit jelaskan. Ini TFT-nya di MID-nya ini cukup lengkap. Mungkin teman-teman media atau kepala toko, Bapak Ibu sekalian sudah pernah lihat yang sebelumnya itu biasanya ada di X-Max yang terbaru. Nah ini juga diterapkan di NMAX Turbo ini.
sehingga yang pertama fitur notifikasi pesan dan telepon pasti ada, musik playernya ada untuk melihat atau kondisi cuaca di sekitar ada, auto trip juga ada, dan yang agak sedikit berbeda adalah ada mode berkendara. Jadi mode berkendara itu bisa dilihat di displaynya. Ini kurang kuat ya. Ini ada S mode dan T mode. Kalau di sini mungkin nanti di layar nanti di motor ini ada dua mode berkendara, yaitu S dan T. Ini gambaran kalau kita menggunakan TFT navigasi. Jadi itu itu harus di-pairing dengan Garmin. Nanti di display TFT-nya ini akan muncul map yang dasarnya adalah dari Garmin. Jadi kita harus download Garmin dulu, nanti di-pairing di TFT navigation itu akan terlihat dan berwarna, tidak hitam putih. Next, Mbak. Dan motor ini juga dilengkapi dengan Y-Connect yang sudah ada di beberapa tipe sebelumnya. Ada di X-Max, ada di N-Max. Jadi sebetulnya fitur ini untuk memudahkan bagi pemilik kendaraan itu untuk berkomunikasi dengan motornya, untuk dekat dengan motornya, untuk tahu kondisi motornya. Karena di menggunakan Y-Connect ini hampir semua yang ada di motor itu, baik mengenai notifikasi telepon, lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan kuli dan aki, konsumsi bahan bakar, rincian berkendara, sampai dengan notifikasi kalau ada permasalahan di motor tersebut, itu bisa connect dengan HP. Jadi itu memang disediakan gambarannya, itu kita bisa melihat langsung kondisi aktual motor kita, bagaimana kalau ada masalah itu biasanya langsung muncul, waktunya ganti oli itu juga akan langsung muncul di HP kita. Jadi kita bisa connect dengan motor kita. Ini layar TFT. Layar TFT ini cukup lengkap, ya kan? Tapi saran saya nanti kalau waktu test ride ya Mas ya, jangan Anda sambil jalan tapi lihat speedometernya ya. Nanti kalau lihat speedometernya muncul masalah keuangan nanti. Oh. Waktunya setara. Jadi nanti teman-teman yang memandu waktu test ride sebelum dikendarai, tolong dieksplor ya. Jangan waktu jalan dengan mining nanti bisa nabrak gitu ya. Untuk tahu. Jadi ada beberapa indikator standar. Terus ada yang perlu nanti dieksplor adalah di sini sudah disediakan TFT 4,2 in ya. Di sini, dan ini nanti yang bisa dieksplor untuk melihat RPM, untuk melihat mode berkendara itu bisa disetting. Dan yang terpenting nanti waktu Anda lihat motor N-Max Turbo ini di handle sebelah kiri itu banyak tombol ya. Tapi jangan bingung, tombol yang akan digunakan nanti akan diajari teman-teman. Di sebelah kiri ini ada tambahan. Yang pertama itu ada switch ya, yang bisa pindah mode dan bisa pilih. Terus di sini juga ada untuk brake home. Terus di sebelah bawah ini untuk pindah pemilihan pada saat Anda menggunakan S mode ataupun T mode dalam mengaktifkan perpindahan rasio yang ada di YCVT. Next, Mbak Indra. Ini juga dilengkapi karena orang Indonesia itu nggak bisa lepas dari HP-nya. Kalau lowbat nanti takut nggak bisa update status, maka oleh Yamaha disediakan electric power outlet tipe C ya Mas ya. Sudah modern, jadi yang nggak tipe C berarti HP-nya harus upgrade ya. Motornya jadi tipe C ya. Oke, nice Mbak. Teman saya masih Siemens soalnya. Terus yang ini kalau Pak Adit bagian saya, performa semakin garang. Sempat disinggung tadi N-Max Turbo ini motor CVT, engine-nya blue core teknologinya, terus total mesin baru ya 155 dan sudah menggunakan VVA. Mungkin rekan-rekan pernah diundang mengenai VVA ya, variable valve actuation yang bisa
meningkatkan tenaga. Jadi kalau kita bandingkan ya kan secara performa dengan NMAX 2019 itu ada perbedaan di torsinya. Jadi torsinya itu lebih besar. Kalau yang lama 13,9 Nm per saat 6500, di sini 14,2 Nm. Jadi tenaganya lebih besar. Terus itu ada berat ya kan. Kalau yang X-Max 135 kg berat motornya, yang CVT itu 133, dan yang Neo itu 130. Jadi secara berat range-nya antara 130 sampai dengan 135. Kalau yang paling tinggi X-Max itu 135, yang CVT itu 133, dan yang standar 130. Next, Pak Ida. Apanya sih Pak yang baru? Kalau ya Pak Arif tadi ada sesuatu yang baru di sini. Jadi engine-nya itu 100% baru, berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi di sini itu mulai dari silinder head ya, di ruang bakarnya itu camshaft-nya berubah, noken asnya berubah. Terus di silindernya, silindernya ini biasil, tapi teknologinya mirror blue cylinder. Tetap digaransi silinder dan pistonnya 5 tahun. Tetap digaransi 5 tahun. Terus yang kedua, yang berbeda dengan NMAX sebelumnya adalah tensionernya untuk menjaga ketegangan rantai kamratnya itu sudah nggak konvensional, nggak menggunakan per saja, tapi di sini menggunakan hidrolik tensioner. Jadi hidrolik tensioner itu apa sih Pak Ilham? Jadi hidrolik tensioner itu untuk menekan rantai kamratnya, ketegangannya diatur sesuai dengan tekanan oli mesin. Sehingga efeknya apa? Perputaran engine-nya itu bisa lebih smooth dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Terus ada tambahan di YCVT, akan saya jelaskan lebih detail setelah ini, mungkin ada video dan sebelumnya. Sebelum ke riding mode bisa itu dulu Pak. Nah, perbedaan mungkin teman-teman kepala toko atau media sudah tahu cara kerjanya CVT apa enggak? Ada bayangan enggak? CVT. Iya, Matic kan Anda pakai Matic nih, semua pakai Matic. Nah. Ada gambaran nggak? Bagaimana sih pada saat saya ngegas tiba-tiba motornya lari? Oh, itu dia buka tutup di bagian piringan CVT-nya itu. Oh, piringan CVT-nya buka tutup. Itu kalau yang biasa yang jenengan tahu itu buka tutupnya karena apa itu Pak? Karena per. Karena per. Ya kan ada bantuan per, kemudian ada bantuan apa namanya kecil-kecil itu. Yang kayak aki itu Pak ya? Ya, kayak akik itu. Rotor ya? Bukan, ada di dalam CVT-nya itu. Okay. Di dalam CVT itu ada bantuan. Nanti dia buka tutup. Ketika digas, dia akan membuka dan buka. Supaya nggak meraba-raba Pak. Ini ada videonya dari saya. itu maksudnya. Apa kok susah cerita? Nah, paling kan ada gambaran. Selalu di depan. Ya, saya pernah soalnya. Again. Bukan. Nah, ini Nah, itu tutup maksudnya itu. konvensional tadi kan. Yang konvensional adalah sebelah kiri. Ya. CVT pada MX2. Pada konvensional CVT, puli primer bergerak berdasarkan tekanan dari roller yang bekerja atau terlempar berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Karena itu, perubahan rasio CVT sangat tergantung oleh perubahan putaran mesin atau RPM. Sehingga pada konvensional CVT, pengendara tidak dapat melakukan akselerasi ataupun deselerasi secara cepat atau instan, tetapi sangat tergantung putaran mesin atau RPM. Sedangkan pada MX Turbo yang sudah menggunakan sistem YE-CVT, puli primer digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE-CVT. Berdasarkan instruksi atau perintah dari Transmission Control Unit yang mendapatkan informasi dari sensor puli primer dan puli sekunder. Selain itu, dengan adanya tombol turbo Y shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan pada saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun di tanjakan.
sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Jadi sudah ada gambaran ya Mas ya? Berarti kayak metik mobil berarti ya? Kayak matic mobil, ada yang